Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anjar Audi. Masih kita dengan ini 108022500025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester fisika 2. Yang pertama yaitu soal pertama, kawat listrik A mengalirkan arus 4 ampere ke atas sumbu Z positif berada di sepanjang titik 2, min 12 dan min 8 sampai pada titik 2, min 12, 17 M. Sementara kawat listrik B berbentuk lingkaran yang mengalirkan arus sebesar 3 ampere pada bidang XZ dengan titik pusat lingkaran di titik 2, 0, dan jari-jari 2M dengan arah arus dari sumbu X positif ke sumbu Z positif. Bila C di titik koordinat 2, min 6, 0, maka di sini tentukan soal yang pertama A ini. Kita gambarkan dulu kondisinya. Di sini untuk yang A, titik Z-nya berada di atas sini, di sini Y dan ini X. Kemudian tadi untuk kawat yang A ini 4 ampere, 17-nya min 12 dan min 8-nya di sini. Kemudian tadi di soal dibilang untuk kawat yang B berbentuk lingkaran yang mengalirkan arus sebesar 3 ampere pada bidang XZ dengan titik pusat lingkaran di 2, 0, 0, 0, X-nya sama dengan 2, ZY-nya 0, di sini X-nya 2, Y, Z dan Y-nya 0, maka di sini kita gambar pusat lingkarannya di sini. Kemudian untuk medan magnet yang dihasilkan dari kawat B melingkar ini adalah Y negatif. Baik, selanjutnya untuk yang 1B, tentukan besar dan arah medan magnet pada titik C. Di sini yang pertama kita tentukan dulu titik sin A2-nya dan sin A1-nya di sini. Sin A2-nya di sini yang bawah. Kita dapatkan miringnya 10, kemudian untuk sin A2-nya di sini depannya 8 per miringnya tadi 10 sama dengan 4/5, maka sin sama dengan 0,8. Kemudian untuk sin A1-nya di sini kita cari dulu cari dulu miringnya di sini, yaitu akar 17 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat, maka hasilnya sama dengan ini 18,03. Kemudian sin A1-nya ini sama kayak tadi lagi 17 per 18,03, maka hasil yang kita dapat di sini adalah 0,94. Kemudian di sini kita cari BA-nya sama dengan mu 0, arahnya I dikali per 4 pi A dikalikan dengan sin A2 dikurang sin A1, maka di sini kita mendapatkan nilainya 4 pi dikali 10 pangkat 7 per 4 pi A-nya tadi 6. Kita langsung saja coret di sini 4-nya, maka hasil akhir yang kita dapat di sini adalah 1,16 dikali 10 min 7 arahnya I Tesla. Kemudian untuk mencari BB-nya ini, di sini mungkin keliru saya tulis di sini, harusnya B itu mu 0 ini dikalikan per 2 dikalikan dengan R kuadrat per R kuadrat ditambah O kuadrat. Arahnya jelas yaitu min J di sini. Kemudian kita masukkan nilainya tadi 4 pi dikalikan dengan 10 pangkat min 7 dikalikan 3 per 2. Maaf yang tadi saya sebutnya Z harusnya 2 dikalikan dengan 2 kuadrat per 2 kuadrat tambah 6 kuadrat 3 per 2 arahnya min J. Di sini kita langsung hitung saja, maka di sini 2 dibagi 4, maka sisa 2 di sini 2 dikalikan 3 dikalikan dengan lagi dengan
4, maka hasilnya sama dengan 24 pi dikali 10 pangkat min 7 ditambah 4 per 4 ditambah 36 per pangkat 3 per 2. Maka hasil yang kita dapat di sini yaitu 24 pi dikali 10 pangkat min 7 per 252,98. Maka hasil yang akhir yang kita dapat di sini yaitu 0,3 10 pangkat min 7 arahnya J Tesla. Maka B totalnya di sini yaitu nilai PA-nya ditambah PB-nya. Maka hasil yang kita dapat di sini min 1,16 arahnya I dikurang dengan 0,3 J dikalikan dengan 10 min 7 Tesla. Baik, selanjutnya 1C yaitu bila pada titik 2 min 60 M diletakkan muatan C sebesar 5 min 5 NC yang bergerak ke bawah sumbu Z-nya negatif dengan besar kecepatan 6 ms ke kiri, sumbu Y negatif dengan besar kecepatan 4 ms. Tentukan besar dan arah gaya loreng yang dialami oleh muatan tersebut. Di sini gaya loreng yang pertama itu F sama dengan Q V dikali B cross. Untuk nilai V-nya ini sama dengan min 6 K dikurang dengan 4J. Di sini masukkan nilainya min 5N. Tadi V-nya itu berarti sama dengan min 4J dikurang dengan 6K. Kemudian dikalikan dengan min 1,16 I ditambah dengan 0,3 J dikalikan dengan 10 pangkat min 7. Kemudian maka di sini hasilnya itu 5 dikali 10 min 9. Di sini min 4J dikurang dengan 6K. Kemudian dikalikan dengan 1,16 I ditambah 0,3 J dikalikan dengan 10 min 7. Di sini kita langsung saja mulai kali-kalinya, di mana min 4J ini dikalikan dengan 1,16 I, maka kalau J ketemu I hasilnya K, maka hasil yang pertama adalah 4,64 K. Kalau J ketemu J hasilnya 0, tidak usah dituliskan. Kemudian selanjutnya ke yang sebelah min 6 ini dikalikan dengan 1,16 I. Tadi lagi kalau K ketemu I maka hasilnya adalah J, maka 1 kali 1,16 ini adalah 1,96 J dikalikan dengan 6K ini dikalikan lagi dengan 0,3 J. Kalau K ketemu J maka hasilnya adalah I, hasilnya sama dengan 1,8 I. Maka hasil akhir yang kita dapat di sini yaitu 9I dikurang 34,8 J ditambah 23,2 K dikalikan dengan 10 pangkat min 6 N. Oke, baik, selanjutnya nomor kedua yaitu pada Juni 2022 PT PLN Pasero mencatat bahwa sebanyak 4.700 desa di wilayah terluar, terdepan, tertinggal 3T tertinggal belum menikmati listrik, termasuk di Papua. Telkom Universitas Surabaya mencoba menjadi bagian dari solusi untuk merancang dua inovasi, yaitu panel surya dan mikrohidro sebagai upaya dalam menerangkan tanah Papua. Tim panel surya berhasil memberikan kontribusi rata-rata 800 watt dari kebutuhan 2000 watt, sedangkan tim mikrohidro akan melengkapi kekurangan dengan merancang pembangkit listrik dengan memanfaatkan air sungai jika salah satu sungai di sana sanggup memutar kincir air sebesar 720 putaran per menit. Maka yang A di sini kita buatlah gambar rangkaian pembangkit GGL sederhana dengan memanfaatkan magnet permanen dan kawat listrik, serta tunjukkan bahwa rangkaian tersebut sanggup menghasilkan daya yang dibutuhkan. Besarnya magnet, luas permukaan GGL dan hambatan dan jumlah aliran diatur sendiri. Di sini kita langsung saja untuk P-nya di sini sama dengan 2000 dikurang dengan 800, maka wattnya yang terdapat di sini yaitu 1200. Kemudian untuk omega sama dengan 2 pi dikali T sama dengan
2pi dikalikan dengan 720 per 60, kita langsung saja bagikan, maka hasil yang kita dapat di sini adalah 12. Maka 2 dikali dengan 12 sama dengan 24 RAD. Kemudian untuk R kita pakai contoh saja yaitu 150 kilo ohm, maka hasilnya sama dengan 150.000. Untuk V nya di sini sama dengan akar P dikali R, tadi P nya sama dengan 1200, kemudian untuk R nya tadi 150.000, maka kita kalikan di sini. Setelah itu kita akarkan, hasilnya yang kita dapat di sini adalah 13.416. Untuk Vmax nya di sini sama dengan FAR dikalikan dengan akar 2. Untuk V nya tadi yaitu sama dengan 13.416 dikalikan dengan akar 2, maka hasil yang kita dapat di sini adalah 18.974 volt. Kemudian Max nya di sini sama dengan N dikali BA dikali omega sin dalam kurung omega T ditambah derajat 0 di situ. Kemudian Max nya di sini sama dengan N dikali BA W. Max nya tadi adalah 18.974 volt. Kemudian sama dengan N dikali BA dikali 24 pi. Untuk V nya di sini tentukan 500. Untuk A nya sama dengan 2M kuadrat. Kemudian B nya di sini sama dengan 18.974 di 1000 nya 500 dikali 2 nya sama dengan 1000 dikalikan dengan 24 pi, maka hasil yang kita dapat di sini adalah 0,252 Tesla. Dan ini adalah untuk contoh gambarnya. Baik, selanjutnya untuk 2B yaitu rancang juga trafo listrik tersebut yang disalurkan ke lokasi yang jauh dengan menggunakan saluran tegangan tinggi bertegangan 110 kV. Jumlah liter diatur sendiri. Baik, di sini jawab langsung. S1-nya per T2, E2-nya di sini sama dengan N1 per N2-nya. Tadi nilai yang kita dapat dari itu sama dengan 13.416 per 110.000 sama dengan 6.708. Di sini untuk N1-nya sama dengan 6.708. Kemudian di sini N2-nya belum diketahui, tapi untuk mencari N2-nya di sini sama dengan 110.000 ini dikalikan dengan 6.708 per 1.316, hasilnya sama dengan 1/2, maka 110.000 ini dikalikan dengan 1/2, maka hasilnya sama dengan 55.000 untuk N2 nya di sini. Nah, dan ini adalah contoh gambarnya dari soal yang ke B ini. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu sebuah rangkaian seri RLC memiliki resistansi 60 ohm, induksi 40 mH, kapasitansi 8 UV yang dihubungkan secara seri pada sumber tegangan 220 volt 440 Hz. Tentukan A impedansi rangkaian. Di sini tadi diketahui di soal resistansinya sama dengan 60, induktansinya sama dengan 40, kita jadikan ke H sama dengan 0,04 H, kapasitansinya sama dengan 8, kita ubah lagi jadi 8 kali 10 pangkat min 6, kemudian voltnya sama dengan 220 dan frekuensinya sama dengan 400 Hz. Kemudian di sini yang pertama kita carikan frekuensi sudutnya. Di sini omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi dikalikan dengan 400 sama dengan hasilnya sama dengan 800 pi. Kemudian 800 pi sama dengan
2913 per 27 RAW. Kemudian untuk reaktansi induktifnya sama dengan XL sama dengan WL sama dengan XL ini sama dengan 2513 27 dikalikan dengan 0,04 tadi yang sudah kita ubah, maka hasilnya yang kita dapat adalah 100,53 pi. Kemudian mana tadi untuk reaktansi kapasitifnya XC sama dengan 1 per WC, dimana W nya tadi sama dengan 2513,27 dikalikan dengan 8 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 4974 ohm. Kemudian pi. Kemudian untuk reaktansi totalnya di sini sama dengan XL dikurang XC. Untuk nilai XL-nya tadi sama dengan 100,53 dikurangi dengan nilai X-nya yang tadi kita sudah dapat yaitu 49,74 pi. Maka hasilnya yang kita dapat di sini yaitu 50,79 pi. Kemudian untuk impedansinya di sini Z-nya sama dengan R2 ditambah akar R kuadrat ditambah X kuadrat. Z-nya sama dengan 60 kuadrat ditambah 579 kuadrat, maka hasil yang kita dapat yaitu akar 3600 ditambah 2579,62, maka hasilnya sama dengan 78,61 pi. Baik, selanjutnya nomor 2 yaitu persamaan tegangan dan persamaan arusnya. Di sini untuk I-nya sama dengan V per Z-nya. Untuk I-nya tadi, V-nya tadi yaitu 220 per Z-nya tadi 78,61, maka hasil yang kita dapat sini yaitu 2,08 ampere. Kemudian untuk arus maksimumnya ini sama dengan Z dikalikan dengan I, maka hasil yang kita dapat dari sini untuk arus maksimumnya yaitu 3,98 ampere. Kemudian tegangan maksimumnya yaitu 2 V nya di sini sama dengan tegangan maksimumnya yaitu 311,13 volt. Untuk persamaan sumber tegangannya di sini yaitu volt F seperti di sini sama dengan 311,13 sin dikali dengan 2513,22 T volt, maka karena rangkaian induktifnya arus tertinggal sebesar 40,25 derajat, maka di sini untuk sudut fasenya tadi kita masuk di sini sudut sama dengan tan min 1 dikalikan dengan X dikali per R, maka di sini dapatkan 50,79 dibagi 60, maka untuk sudutnya sama dengan 40,25 derajat. Kemudian T-nya di sini sama dengan 3,96 sin dikalikan dengan 2513,27 T dikurang dengan 40,25 derajat, maka di sini V-nya sama dengan 311,13 sin dikalikan dengan 2513,27 T volt. Kemudian yang C, diagram fase antara tegangan dan arus tadi kita sudah dapatkan sudut fasenya. Untuk gambarnya seperti ini, mohon maaf ini salah salah penulisan, harusnya yaitu 40,25 derajat. Baik, sekian apa yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf jika bila ada salah kata atau yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.